Menteri Nadiem itu akan betul-betul mengawasi kementerian yang dipimpinnya supaya jangan terjadi korupsi, karena beliau adalah seorang yang saya kira punya kecerdasan yang tinggi ya, karena merupakan pengusaha yang sukses ya, berbasiskan teknologi ya. Dan alumni Harvard juga. Alumni Harvard ya. Seorang intelektual ya, seorang cendekiawan ya. Tapi ternyata kebobolan dengan adanya kasus korupsi yang cukup besar, 9,9 T ya. Nah ini katanya ini dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chrome SOS ya. Nah ini kan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, karena seharusnya ini tidak terjadi kalau misalkan pengadaan laptop ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan ya. Jadi berdasarkan penyelidikan atau pengkajian yang matang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube TV Masumi Ahmad Yani Bicara dan Matra 64. Saya Al-Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Di studio kita sudah hadir ya narasumber biasa kita ya, Profesor Dr. Chandra Emirullah, alumni Harvard University, alumni University of Southern California, Los Angeles, dan pernah menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia. Sama seperti saya, pensiunan Kementerian Keuangan. Ini kami mau bincang-bincang mengenai korupsi laptop Chrome di Kementerian Pendidikan zamannya Menteri Nadiem Makarim itu. Ini banyak dikupas ini, dan angkanya cukup besar itu, mendekati 10 triliun. Dan banyak ekses lain yang sangat memprihatinkan kita, dunia pendidikan, ya, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang kelihatannya itu sangat buruk ya, dari segi uang, dari segi aktivitas, dan lagi dari segi yang lain lagi. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih korupsi ini? Ya, kita sangat prihatin mendengar bahwa terjadi korupsi lagi ya. Kali ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, ini betul-betul suatu hal yang agak mengagetkan, karena kita tidak menyangka bahwa Menteri Nadiem Makarim ya, itu terjadi korupsi yang begitu besar ya, karena kan kita tadinya yakin bahwa Menteri Nadiem itu akan betul-betul mengawasi kementerian yang dipimpinnya supaya jangan terjadi korupsi, karena beliau adalah seorang yang saya kira punya kecerdasan yang tinggi ya, karena merupakan pengusaha yang sukses ya, berbasiskan teknologi ya. Dan alumni Harvard juga. Alumni Harvard ya. Seorang intelektual ya, seorang cendekiawan ya. Tapi ternyata kebobolan dengan adanya kasus korupsi yang cukup besar, 9,9 T ya. Nah ini katanya ini dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chrome SOS ya. Nah ini kan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, karena seharusnya ini tidak terjadi kalau misalkan pengadaan laptop ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan ya. Jadi berdasarkan penyelidikan atau pengkajian yang matang ya. Jadi seharusnya sebelum pengadaan barang yang mahal seperti ini, betul-betul sudah ada penyelidikan apakah pengadaan laptop ini tepat ya. Betul. Apa yang memang betul dibutuhkan oleh kementerian dan juga untuk anak didik ya, yang di bawah naungan daripada Kementerian Pendidikan. Betul. Kemudian kalau memang laptop ini berguna, itu yang jenis yang mana yang diperlukan, karena kan speknya kan itu bermacam-macam. Betul. Dan juga semacam sistem operasi juga berbeda-beda kan. Ada yang berdasarkan Windows, ada yang berdasarkan Chrome SOS ini ya. Nah ini katanya menurut saya berita bahwa tadinya ini merupakan laptop yang seharusnya berdasarkan Windows
operating systemnya, tapi tahu-tahu dirubah menjadi yang berdasarkan Chrome source ya. Nah ini kan kita tidak tahu apa alasannya, katanya mungkin untuk lebih memudahkan di dalam digital learning ya, atau pendidikan digital atau online ya. Nah tapi seharusnya kan tidak terburu-buru langsung merubah tanpa pengkajian lebih dalam lagi. Betul. Ya. Apakah misalkan sudah digunakan sebagai proyek percontohan ya, pilot project ya, apakah dengan menggunakan laptop model baru ini betul-betul bisa efektif, efisien, bukan hanya untuk di Jakarta atau di Jawa saja, tapi juga untuk seluruh Indonesia. Iya. Paling tidak untuk sebagian besar yang sudah terjangkau internet. Sudah terjangkau internet. Nah, kalau misalkan ini kurang efektif atau kurang bisa digunakan dengan baik oleh murid-murid atau anak didik, seharusnya tidak digunakan atau tidak dibeli dalam begitu banyak ya, dengan nilai yang demikian besar ya, 10 triliun ya. Nah, jadi seharusnya tim daripada pengadaan ini seharusnya mengkaji lebih dahulu daripada kegunaan daripada laptop yang akan diadakan ini. Jangan hanya asal beli, karena ini kan merupakan uang negara. Nah kalau ternyata ini mubazir, tidak bisa digunakan sesuai dengan harapan, ini kan akan merugikan uang negara. Saya kira ini perlu diselidiki dengan lebih baik lagi. Dan saya dengar juga ya, ini laptop ini, Chrome ini nggak efektif, nggak digunakan. Sesudah dibeli, dikasihkan, ya itu sebagian dikasihkan ke guru, dikasihkan murid, ya muridnya tamat dibawa itu, kemudian dikasihkan guru, gurunya pindah dibawa, nggak tahu kemana lagi. Jadi mungkin dipakai main game aja, browsing Facebook, Instagram, jadi jauh dari tujuan pendidikan itu. Ya ini sangat disayangkan, karena kan seharusnya Menteri Nadiem ya, yang betul-betul orang yang kita banggakan selama ini ya, karena kita kan tahu dia tokoh daripada pengusaha berdasarkan teknologi internet ya. Seharusnya sangat mengetahui masalah ini ya. Dan ini kalau misalnya terjadi seperti ini sangat disayangkan, tapi mudah-mudahan saja ini bisa di-clearkan. Kalau misalkan laptop ini bisa digunakan untuk keperluan yang lain yang bisa juga berguna, itu mudah-mudahan bisa tidak mubazir tidak mubazir. Tapi kalau mubazir tidak bisa digunakan sama sekali, ini sangat disayangkan sekali ya. Mengapa ini terjadi, ini patut dipertanyakan. Apakah ada kesengajaan, apakah ada unsur untuk mencari uang, mencari keuntungan, apakah ada permainan? Nah, saya kira ini perlu diselidiki lebih lanjut ya. Ini kita sudah mendengar bahwa Kejaksaan sudah mengambil langkah penyidikan ya, dan mudah-mudahan ini bisa menemukan siapa yang bertanggung jawab, berapa besar kerugian negara yang timbul dari masalah ini. Seharusnya bisa dijelaskan oleh Kejaksaan Agung ya kepada masyarakat. Dan ini juga Pak Chandra, kita itu kan ada satu grup aliansi peduli pendidikan ya. Sudah beberapa tahun yang lalu kita dari grup itu ya mendapat ini ya, informasi pemahaman bahwa Indonesia ini ya tertinggal sekali di pendidikan jarak jauh berbasis internet. Karena kita belum sempat membangun arsitekturnya, arsitektur pendidikan jarak jauh berbasis internet, atau blueprint pendidikan jarak jauh berbasis internet. Kita belum siap itu dan belum pernah membicarakan dengan pihak-pihak yang terkait. Tiba-tiba komputer dibeli. Ini yang kacau itu. Seharusnya arsitekturnya dulu dipersiapkan. Blueprint pendidikan jarak jauh berbasis internet itu udah disiapkan dulu, baru kalau memang perlu ya diadakan bantuan laptop tadi. Dan sampai sekarang setahu saya pendidikan kita itu jarang sekali menggunakan pendidikan jarak jauh berbasis internet ya. Anak saya yang baru selesai dari Jogja itu ya semuanya onsite. Skripsinya berulang kali nyetak, ratusan ribu berulang kali nyetak. Jadi dosennya itu ya
apa itu ngoreksi skripsinya itu harus cetak ya. Ya itu banyak sekali, ratusan ribu. Dan waktu berapa kali lagi itu jadi sangat tidak efisien. Dan bukan di satu sekolah, bukan satu universitas. Saya tanya beberapa yang baru pulang dari Jawa Tengah itu sama, gitu, on-site semua. Gitu kira-kira masalahnya. Ya, ini kalau ini sering terjadi di mana kita masih menggunakan kertas begitu banyak ya, harus fotokopi berulang-ulang. Ini kan tidak sesuai dengan apa tujuan kita, misi kita untuk melindungi apa itu iklim ya, dan juga environment ya, lingkungan hidup ya. Karena kan kertas itu kan mengorbankan tumbuh-tumbuhan, pohon, kayu ya, harus menebang begitu banyak pohon ya untuk menghasilkan kertas-kertas kan. Nah ini kalau kita cukup menggunakan online atau berdasarkan internet, tidak perlu menggunakan kertas lagi itu difotokopi berulang-ulang, itu kan sangat membantu di dalam misi kita untuk melindungi lingkungan ya. Sehingga ini akan juga selain menghemat uang orang tuanya, uang mahasiswa, uang murid, daripada memfotokopi begitu banyak kertas ya, atau lembar skripsi dan sebagainya, jadi untuk melindungi lingkungan, sehingga akan berguna bagi masyarakat banyak. Ya, ngurangin pengeluaran orang tua juga. Itu yang penting. 600.000 sekali ngeprint banyak, apalagi bagi yang udah pensiun ya, itu berat itu. Berat sekali. Iya, sekali apa namanya tatap muka 600.000, kemudian berapa kan? Dan ini juga yang saya sering dengar itu, pengertian pendidikan online itu kalau di kita, terutama di Indonesia itu Zoom ya. Jadi kalau sudah ada Zoom itu udah online. Jadi kadang-kadang dosennya mutar video, udah nonton sama-sama, udah selesai. Itu sangat lucu sekali kalau pendidikan online itu hanya Zoom sebagian aja saya kira. Jadi kan Zoom itu kan hanya salah satu cara untuk melakukan pendidikan online, tapi yang lebih tepat lagi menggunakan aplikasi seperti learning management system. Iya betul, learning management system itu yang ampuh sekali. Bahan kuliah itu bisa dilihat di website daripada universitas, bisa mendownload bahan-bahan kuliah. Kemudian dosennya bisa memeriksa homework atau PR daripada mahasiswa. Jadi bisa menilai ujian-ujian yang telah dilakukan ya. Itu kan sangat efisien sekali. Iya, dan terbuka, terbuka. Kalau dosennya kurang jelas, itu terlihat sekali kurang jelasnya. Kalau mahasiswanya kurang baik, terjelas sekali. Kapan dia hadir itu udah otomatis dicatat ya. Kapan dia masuk, kapan dia bisa mengunggah jawabannya atau apa, itu jelas terlihat well recorded ya, well recorded. Itu baru pendidikan online. Kalau tanya, kamu udah pendidikan online? Sudah Pak, sudah lama. Apa pendidikan online kamu? Zoom. Ini lucu kalau Zoom aja. Ya, saya kira demikian ya. Dan satu lagi mungkin yang penting Pak. Korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan, jika memang itu terbukti ya, salah satu akar permasalahannya dia nggak melibatkan masyarakat banyak dari awal ya, membangun sistem ya, rencana itu apa yang mau dibangun ya, apa kebutuhannya, mereka diam-diam aja, akibatnya apa? Uang habis, tujuan nggak tercapai. Begitu, ya memang kita harapkan bahwa ini menjadi pelajaran lah, bahwa di dalam pengadaan seperti komputer atau alat-alat yang lain yang mahal ya, seharusnya melalui pengkajian yang betul-betul mendalam ya. Jangan asal beli, karena kan uang rakyat, uang APBN ini terbatas ya. Sedangkan kebutuhan kita masih banyak ya. Jangan sampai apa yang telah kita beli itu jadi mubazir, tidak berguna bagi masyarakat banyak ya. Jadi ini sangat penting untuk diperhatikan ke depannya bagi semua aparat pemerintah. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.